Kadang demokrasi nggak hilang karena kudeta. Kadang ia perlahan pudar, satu keputusan demi satu keputusan yang diambil tanpa kita ikut, tanpa kita sempat bertanya. Dan di tahun 2025, Indonesia baru saja melewati salah satu momen itu. Sebuah undang-undang yang katanya untuk memperkuat pertahanan negara, tapi prosesnya justru melemahkan dasar demokrasi yang kita bangun sejak reformasi. Yang sewenang-wenang menginjak-injak Sebab saya memutuskan untuk Setelah reformasi 1998, kita bertekad untuk menata ulang peran militer, bahwa TNI harus profesional, fokus pada pertahanan, dan tidak lagi ikut campur dalam urusan sipil maupun politik. Kita pun menetapkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip yang menjadi dasar fondasi agar rakyat selalu tahu, selalu dilibatkan, dan selalu bisa mengawasi. Tapi 27 tahun kemudian, semangat itu kembali diuji. Pada 7 Februari 2025, Kementerian Pertahanan menyerahkan draft RUU TNI ke DPR. Dan hanya dalam 42 hari, pada 20 Maret 2025, RUU itu disahkan jadi UU nomor 3 tahun 2025. Itu terlalu cepat untuk ukuran undang-undang sebesar itu. Rapat pembahasan dilakukan di hotel, bukan di ruang publik. Dokumen akademiknya tidak pernah benar-benar dibuka ke masyarakat, dan forum konsultasi publik hanya formalitas, seolah-olah rakyat itu hanya dilibatkan, padahal suaranya tidak pernah benar-benar didengar. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan revisinya di tahun 2022 jelas menyebutkan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang harus terbuka dan melibatkan publik secara bermakna. Masalah makin besar waktu publik tahu isi pasal-pasalnya. Ada 3 pasal yang paling kontroversial. Pertama, pasal 7. Pasal ini memperluas tugas TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk urusan cyber dan keamanan dalam negeri. Kedua, pasal 47. Pasal ini membolehkan perwira aktif TNI menduduki 14 jabatan sipil tambahan. Sebuah langkah yang dikhawatirkan membuka lagi jalan duwi fungsi ABRI. Hal yang dulu sudah kita tutup dengan susah payah. Dan pasal 53 yang menaikkan usia pensiun anggota TNI. Kedengarannya ini teknis, tapi artinya regenerasi di tubuh TNI bisa tersendat dan posisi strategis bisa diduduki oleh orang yang sama terlalu lama. Banyak akademisi menilai ini bukan sekedar revisi hukum, tapi sebuah pergeseran prinsip dari supremasi sipil menuju bayangan kembalinya peran militer ke ranah sipil. Awalnya publik diam, tapi setelah detail UU itu menyebar di media sosial, suasana mulai berubah. Diskusi publik bermunculan di kampus, media, dan forum daring. Koalisi masyarakat sipil mulai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya 25 Agustus 2025, ratusan mahasiswa turun ke jalan. Demonstrasi besar terjadi di depan gedung DPR RI, menuntut transparansi dan partisipasi publik yang nyata. Isunya bukan tentang militer, tapi tentang demokrasi yang mulai kehilangan arah. Poster-poster bertuliskan tegakkan supremasi sipil dan kembalikan TNI ke barak memenuhi jalan. Bagi banyak orang, demo 25 Agustus itu jadi simbol bahwa publik masih peduli, bahwa rakyat masih mau menjaga hasil reformasi. Kita sering lupa bahwa demokrasi bukan sekedar hak memilih, tapi juga hak untuk tahu, hak untuk diajak bicara, dan hak untuk mengawasi mereka yang berkuasa. UU TNI 2025 menunjukkan bahwa ketika transparansi dan partisipasi diabaikan, kepercayaan publik pun ikut hilang. Dan ketika kepercayaan publik hilang, itulah awal kemunduran demokrasi. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun lewat janji politik. Ia lahir dari konsistensi dan keteladanan. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh policy maker untuk memulihkan kepercayaan publik? Yang pertama, transparansi total. Semua proses legislasi harus terbuka dari naskah akademik sampai notulen rapat. Publik harus bisa mengakses, memahami, dan mengkritik.
Yang kedua, partisipasi publik yang inklusif. Melibatkan akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan warga biasa. Jangan cuma formalitas, biarkan rakyat punya suara yang berarti. Yang ketiga, akuntabilitas yang berkelanjutan. Setelah undang-undang disahkan, harus ada evaluasi publik. Kalau ada penyimpangan, jelaskan, perbaiki, dan bertanggung jawab. Karena kepercayaan publik itu bukan datang tiba-tiba, tapi hasil kerja keras yang dibangun dari keterbukaan. Reformasi mengajarkan satu hal, kekuasaan tanpa pengawasan selalu berujung pada penyalahgunaan. Demokrasi tidak mati tiba-tiba, ia mati perlahan. Setiap kali rakyat berhenti bertanya, dan selama kita masih mau berbicara, masih mau turun ke jalan, masih mau mempersoalkan yang salah, demokrasi akan selalu punya harapan.